Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman Islam sehingga kita bisa sampai pada bulan Ramadan ini dengan melaluinya dengan ketaatan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamnya. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang pentingnya akidah Islam. Kenapa tidak hanya akidah, kenapa harus disambung dengan Islam? Karena pengertian akidah dengan akidah Islam itu berbeda. Kalau akidah itu sifatnya secara umum, sebuah keyakinan yang melekat dalam diri seseorang, dan itu bisa keyakinan yang benar, bisa keyakinan yang salah. Tapi ketika kita merujuk sebuah ke akidah Islam, maka itu sebuah akidah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana akidah Islam ini adalah akidah atau keyakinan atau keimanan yang sumbernya adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, akidah Islam ini adalah kita beriman, kita yakin terhadap rukun iman yang jumlahnya ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, kemudian iman kepada hari akhir, dan iman kepada hari kiamat, dan iman kepada hari akhir. Nah, apakah ketika kita sudah menyatakan diri kita sebagai muslim itu semuanya sudah selesai? Tidak. Ketika kita sudah menyatakan diri kita sebagai muslim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ada konsekuensi besar yang harus kita penuhi. Ada tindak lanjut yang harus kita lakukan, tidak berhenti sampai di situ. Nah, di sini kita tahu bahwasanya yang pertama, pentingnya akidah Islam adalah akidah Islam sebagai pondasi awal diterimanya ibadah seseorang. Jadi ketika kita berbuat baik, kemudian kita beramal, melakukan segala hal yang itu untuk kebaikan orang banyak, atau bahkan kita berprestasi, apapun itu, ketika kita tidak beriman kepada Allah, maka ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sia-sia, meskipun kita mendapatkan penghargaan Nobel misalnya atau apapun itu, tapi ketika tidak dilandasi iman, semua yang kita lakukan itu menjadi sia-sia atau tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iman atau akidah Islam kita itu sebagai penghubung antara kita dengan Allah, tali yang menghubungkan kita dengan Allah. Nah, yang bisa kita bayangkan dari sini adalah ketika kita bermain layangan atau layangan. Nah, kita sebagai hamba itu kita diperumpamakan sebagai layang-layangnya. Nah, Allah itu adalah sebagai pengendalinya atau di sini orangnya. Tapi maksud saya di sini bukan menyetarakan Allah dengan manusia, tidak, tapi kita membayangkannya seperti itu. Nah, akidah kita itu tali atau senar atau apa ya, itu yang pokoknya benang yang menghubungkan antara layangan itu dengan seorang yang memainkannya. Nah, kalau benang ini putus, maka tentu kita akan kehilangan arah. Kita akan melayang-layang, nggak tahu kemana, nggak tahu tujuannya, bahkan kita bisa terjatuh ketika kita sudah tidak ketika layangan itu sudah tidak terhubung dengan benangnya, maka bahasanya layangan itu sudah terperosok atau nyungsep ke dasar. Nah, kalau kita manusia, kita bukan hanya nyungsep di bawah atau kita terperosok jatuh, tapi kita terperosoknya lebih parah adalah kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu tali yang menghubungkan antara kita dengan Allah atau akidah Islam kita ini, keimanan kita ini harus selalu kita perbaharui, karena kita tahu iman kita bisa naik, bisa juga turun. Nah, makanya perlu
sesuatu yang di situ bisa menguatkan iman kita, bukan yang merapuhkan iman kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang paling penting dari akidah Islam kita, ketika kita sudah berakidah Islam, maka akidah Islam itu nggak cuman dari tidak hanya menjadi sebuah keyakinan yang ada di otak kita saja, tapi semuanya harus teraktualisasikan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki segala urusan kita. Jadi akidah itu harus menjadi cara pandang kita menghadapi segala sesuatu. Tidak hanya menjadi sebuah pengetahuan saja kalau aku tuh beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah, kita beriman kepada Allah. Tapi akidah Islam kita perlu dibuktikan. Nah, dibuktikannya itu dengan menjadikan akidah Islam sebagai cara pandang hidup kita atau world view. Karena bisa jadi seseorang itu berakidah Islam tapi cara pandangnya terhadap dunia itu bukan cara pandang Islam. Nah, bagaimana cara menjadikan akidah Islam itu cara pandang kita atau cara berpikir kita? Nah, itu harus melalui sebuah proses. Selain kita harus berakidah Islam, maka ilmu-ilmu yang mendukung kita, ilmu yang membentuk akidah kita, itu harus ilmu-ilmu yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, akidah kita dipengaruhi juga oleh lingkungan kita, kemudian dipengaruhi juga oleh ilmu yang kita miliki. Nah, contohnya seperti ini gambarannya. Kita terlahir sebagai seorang muslim dari kecil. Belum tentu nanti sampai sakaratul maut kita, sampai akhir hayat kita tetap menjadi seorang muslim atau bahkan husnul khotimah. Itu tidak ada yang bisa menjamin. Maka akidah kita itu perlu dilandasi dengan ilmu. Kita harus memberi makan. Jadi yang perlu makan itu bukan hanya fisik kita, tapi juga akidah kita itu harus kita beri makan atau kita pupuk dengan ilmu yang bisa menguatkan akidah kita, bukan dengan paham-paham atau pemikiran-pemikiran yang bisa merusak akidah kita. Nah, ketika kita akidahnya Islam, tapi kemudian ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang tidak berdasarkan akidah Islam, maka cara pandang kita terhadap sesuatu itu juga nanti pada akhirnya mengabaikan nilai-nilai akidah yang kita yakini. Karena keseharian kita terbiasa dengan mendudukkan segala sesuatunya tidak dipandang secara akidah Islam. Jadi karena bedanya akidah Islam dengan akidah yang lain, ketika akidah Islam itu sudah menjadi pandangan hidup, maka akidah Islam mencakup semuanya. Semuanya harus dilihat dari sisi kebaikan dan baik buruknya itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala atau sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya akidah Islam yang sudah kita yakini, sudah kita rasakan atau sudah kita miliki sejak lahir ini perlu kita rawat, perlu kita jaga agar sampai nanti akhir hayat kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh pada tali Allah, yaitu akidah Islam. Hada minni astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.